Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Zahra dan di sini kita akan membahas tentang networking models. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sebelumnya di sini ada outline atau pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang konsep, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, dan OSI layer model. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep. Konsepnya yaitu jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Tapi untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Materi selanjutnya yaitu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, yaitu ini, ada application, transport, internet, dan network. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu application, transport, internet, data link, dan physical. Selanjutnya ada TCP/IP application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi ini dalam protokol TCP/IP adalah lapisan paling atas, tempat aplikasi pengguna berinteraksi dengan jaringan. Fungsinya memberikan layanan langsung ke aplikasi yang digunakan pengguna, seperti browser atau email. Contoh protokolnya yaitu HTTP atau HTTPS untuk mengakses halaman web, SMTP untuk mengirim email, POP3 atau IMAP untuk menerima email, FTP untuk menerima dan mengirim file. DNS untuk menerjemahkan nama domain, misal google.com ke IP address. Selanjutnya ada TCP/IP transport layer atau lapisan transport. Ini adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk memastikan komunikasi data yang andal dan efisien antara aplikasi pada dua perangkat yang berbeda. Fungsinya untuk mengatur bagaimana data dikirim antar komputer, menjamin data sampai dengan benar, urut, dan lengkap kalau pakai TCP. Dua protokol utama yaitu ada TCP, Transmission Control Protocol, untuk koneksi reliable andal, ada acknowledgement atau pemberitahuan bahwa data diterima dan cocok untuk web, email, dan file transfer. Ada pula UDP, yaitu User Datagram Protocol, Context Unreliable, tidak menjamin data sampai, lebih cepat dan ringan, dan cocok untuk video streaming, VoIP, atau game online. Selanjutnya ada TCP/IP Internet Layer atau Network Layer. Layer ini mengurus pengalamatan dan pengiriman paket dari satu perangkat ke perangkat lainnya lewat IP. Fungsinya untuk menentukan jalur atau rute terbaik untuk mengirim data ke tujuan melalui alamat IP. Ada dua versi utama dari IP, yaitu IPv4, Internet Protocol version 4, versi yang paling umum digunakan untuk menggunakan alamat 32 byte untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Yang kedua ada IPv6, Internet Protocol version 6, versi yang lebih baru yang menggunakan alamat 128 bit untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat yang tersedia di IPv4 dan menyediakan fitur tambahan.
Materi selanjutnya ada TCP/IP data link layer dan physical layer. Untuk data link layer, ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Maintenance, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Selanjutnya ada physical layer, mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Untuk encapsulation ini adalah proses di mana data dari lapisan aplikasi atau lapisan yang lebih tinggi dibungkus dengan header dan kadang-kadang trailer dari lapisan protokol yang lebih rendah sebelum dikirim melalui jaringan. Proses ini terjadi di setiap lapisan model jaringan, di mana setiap lapisan menambahkan informasi tambahan ke data yang diterima dari lapisan di atasnya. Untuk decapsulation adalah proses kebalikan dari encapsulation. Ini terjadi di sisi penerima, di mana data yang diterima dari jaringan dibongkar lapisan demi lapisan untuk mengakses data asli yang dikirim oleh aplikasi. Selanjutnya ada OSI model. OSI model atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan dalam jaringan komputer. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 dan bertujuan untuk memfasilitasi interoperabilitas antara berbagai sistem dan perangkat jaringan yang berbeda. Di sini juga terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama yaitu ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, untuk OSI di sini ada 7 dan di sini TCP/IP yang ada 4 tadi. Ada application layer, transport layer, network layer, dan network access layer. Nah, cukup sekian pembahasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.